Selamat pagi, atau siang atau sore atau malam. Di kesempatan kali ini saya akan mengapresiasi buku Jerome Pauline yang berjudul Mantapku Jiwa. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Judul buku Mantapku Jiwa. Penulis Jerome Pauline Sejabat. Menerbit Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit cetakan keempat Agustus 2019. Tebal halaman 224 halaman. Buku latihan sekaligus buku pengalaman hidup yang sedang hits di bulan September tahun 2019. Baru rilis tanggal 19 Agustus 2019. Saya kebagian bukunya yang sudah dicetak keempat saat saya membeli di tanggal 20 September di Gramedia Matos, Malang Town Square. Jadi buku soal latihan matematika ya Jar. Itu yang tertulis di bagian sinopsis dari buku ini, yang ditulis seorang mahasiswa asal Indonesia yang merantau ke luar negeri di Jepang dengan beasiswa penuh dari pihak Mitsui Bussan Jepang. Senang adik-adik, para remaja sekalian yang mau membaca buku ringan tapi bisa memantik semangat belajar. Hanya dalam hitungan jam buku ini bisa saya selesaikan. Buku ini dikemas dengan sangat menarik, penuh warna, tata letaknya berbeda-beda. Dan yang paling penting menyentuh adalah kisah pengalaman hidupnya dan juga soal-soal matematikanya. Penulis buku ini sangat memberikan filosofinya, jadi nggak ada ruginya untuk membeli buku ini dan membacanya. Tenang, buku ini bukan buku tentang soal matematika, sebab penulisnya memang jago matematika. Terulas bagaimana lika-liku yang mengatasi Jerome dalam proses mendapatkan beasiswa hingga berhasil mendapatkan beasiswa penuh dari Mitsui Bussan ke Jepang. Cara memulai karirnya di YouTube yang salurannya bernama Nihongo Mantapu, yang saat ini sang penulis sudah mendapatkan subscriber hingga kurang lebih sudah 3,35 juta orang yang berlangganan di salurannya, mengusung tema-tema Jepang, pendidikan, dan tentu saja matematika. Jerome mengibaratkan seperti menyelesaikan kalkulasi seperti matematika. Liburan di Jepang. Aku baru pertama kali melihat orang kayak kamu. Sebaliknya, guru-guru bahasa Jepang di Indonesia sedikit sekali yang lolos N1. Bagaimana berhasil? Aku masih sama, belajar. Yang gila belajarnya. Kutipan tersebut berada di halaman 153 di buku Mantapku Jiwa. Ini bukan novel atau fiksi. Buku ini merupakan kumpulan cerita pengarangnya yang sangat ini masih disetujui studinya di Waseda University Jepang, jurusan matematika terapan. Dia bisa kuliah di sana berkat perjuangannya. Dan beasiswa S1 luar negeri ini masih sangat jarang jika dibandingkan dengan beasiswa S2 di luar negeri, masih lebih banyak. Lalu dari ribuan peserta yang ikut mendaftar, hanya beberapa orang yang diterima dan lolos beasiswa. Pasti terbayang sulitnya kan? Namun Jerome membuktikan berkat perjuangan dan kerja kerasnya, dia bisa mewujudkan impiannya. Jadi jika teman-teman sekalian ingin berburu beasiswa ke luar negeri, mungkin kalian butuh baca buku ini. Jerome akan berbagi cerita proses perjuangan mendapatkan beasiswa tersebut. Selain itu, Jerome sering menjuarai lomba OSN matematika salah satunya.
Mungkin teman-teman penasaran dengan buku yang satu ini. Buku yang menceritakan pahit manisnya kehidupan sosok pemuda yang menginspirasi banyak orang lewat ceritanya yang tertuang di bukunya. Selain pintar, Jerome juga sangat rajin sekali latihan di mana saja. Ini sangat keren. Latihan matematikanya mantap. Ada beberapa kalimat favorit saya dalam buku latihan soal mantap jiwa. 1. Seperti ada hitungan menuju angka 2. Mereka bilang ada banyak jalan menuju Roma. Di halaman 12. Kedua, rasa percaya diri terlalu tinggi yang benar-benar berada dengan kesombongan tidak akan membawa kita kemana-mana. #rumus Jerome, halaman 22. Ketiga, aku tahu mimpiku layak diterima begitu tinggi oleh keringat dan kerja keras. Aku tahu mimpiku layak diperjuangkan dan tidak ada yang bisa memperjuangkannya selain oleh diriku sendiri. #rumus Jerome, halaman 26. Keempat, memang yang disebut belajar SKS, hafal sementara terus lupa, pengetahuannya nggak awet di kepala. #rumus Jerome, halaman 74. Yang kelima, aku belajar untuk mencoba sesuatu yang baru meskipun sulit untuk belajar, karena kita sebagai manusia tidak tahu akan masa depan. #rumus Jerome, halaman 94. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata.